Halo teman-teman, ya di sini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya buat cek rasio tulangan yang ada di struktur permodelan ITAPS. Itu bisa dicek di kolomnya atau di baloknya. Jadi yang pertama itu buka dulu ITAPS-nya. Nah ini sebelumnya adalah permodelan yang udah aku buat, kira-kira seperti ini bentuknya. Kira-kira seperti inilah. Pertama kita run dulu. Oke, di sini. Oke. Tunggu dulu, ini lagi ngeran. Karena ini permodalannya agak berat ya, jadi mungkin ngerannya itu agak lama, teman-teman. Nah ini udah keran. Kalau udah belet-belet ini kayak udah hancur gitu bangunannya, berarti udah keran. Yang pertama itu buka yang di menu sini, Concrete Frame Design, karena kita mau ngecek rasio tulangan yang ada di kolom, dan kolomnya di sini itu beton, maka yang dicek itu di sini. Concrete apa ini tadi? Concrete Frame Design. Nah, yang pertama itu adalah di review dulu. Yang pertama itu dirubah di datanya ini dulu, 9, 10, 11 ini pastikan udah sesuai dengan data yang diperlukan untuk permodalannya teman-teman. Yang ini itu 3 omega, ini didapat dari SNI. Rho juga dari SNI. Kalau ini KDS-nya D itu berarti rho-nya 1,3. Dan desain sistem SDS itu diambil dari data Plusquim ya teman-teman, dari Spektra Indonesia. Aku udah buat tutorialnya, teman-teman bisa cek di situ. Kalau udah diganti di sini, udah disesuaikan dengan permodalan teman-teman, di oke aja. Nah habis itu di sini diklik lagi yang segitiga, habis itu di Start Design Check. Dan ini tujuannya itu buat ngecek. Ini merah-merah ini dia lagi ngecek setiap elemen struktur yang ada di permodalannya, entah itu balok, kolom, semuanya. Tapi ini dikhususin buat yang beton. Kalau misalkan ini kan ada atap tuh, atapnya ini baja, nah itu ngeceknya yang di sini, steel frame design. Jadi beda beton sama baja gitu. Dan ini ditunggu dulu. Ya, ini udah selesai ngeceknya. Bentar ya. Nah, itu kelihatan. Bentar, ini aku hilangin dulu claddingnya. Di sini ada cladding. Aku hilangin dulu sementara, aku hide dulu biar jelas, karena aku mau ambil maksudnya ngecek rasio tulangannya yang di kolom gitu kan. Kalau ada yang menghalangi itu agak kesusahan ngeceknya. Nah ini udah kelihatan, ini biru, hijau, merah. Biasanya kalau merah ini rasio tulangannya itu di bawah 1 atau enggak pas di 1. Kalau pas di 1 itu saya ingatku ungu. Coba kita cek. Ngeceknya tuh di sini sama di Concrete Frame Design, diklik aja. Terus di sini diklik yang Display Design Info. Di sini klik. Nah, terus dicari aja yang di sini. Total Rebar Percentage. Klik aja di sini, oke. Nah, ini bakal keluar
rasio tulangan di setiap kolom yang udah ada di permodelannya. Misal ini rasio tulangannya 1,39 semua ya teman-teman. Nah kalau merah ini biasanya bisa dibilang nggak oke ya teman-teman, tapi tergantung pendekatan yang dipakai untuk mendesain bangunannya. Kadang ada yang udah dicek desainnya itu tetap merah, tapi dikategorikan sebagai bangunan yang oke gitu, karena pendekatan yang berbeda. Nah, ini merah ya teman-teman. Kalau mau cek yang lebih detailnya di sini, di kolom PMM Interaction Ratio. Di sini lebih detail. Nah, di oke dulu. Tuh kan kelihatan nih. Nah, kalau kalau merah itu pasti di bawah 1 ini. Ini 1 nih. Misal kita cek di sini, di kolom yang ini. Nah, ini kombinasinya ya, beban kombinasinya. Kita lihat di details. Apakah udah oke apa belum? Nah, di sini udah oke. Perlu diketahui kalau tidak oke itu biasanya di sini ada catatan seperti O/S. Nah, kayak gini nih. Nah, ini nggak oke ternyata. Belum aku scroll tadi teman-teman. Nah, ini O/S ini berarti belum oke. Cara mengetahui oke enggaknya satu elemen struktur misalnya di kolom itu warnanya merah dan ada keterangan seperti ini, capacity ratio exceed limit. Nah gitu cara ngeceknya. Ini ada O/S. Nah gitu teman-teman. Caranya untuk mengatasi hal yang seperti itu sebenarnya tricky ya teman-teman. Jadi kalian itu harus nyari rasio tulangannya terlebih dahulu yang sekiranya itu warnanya sampai hijau, minimal kuning lah, minimal kuning. Terus habis itu dihitung luasan tulangannya, kemudian rasio dibagi luasan tulangannya, maka ketemu nanti dimensi kolomnya. Kalau seperti ini merah, itu biasanya yang umum dilakukan. Cara mengatasinya itu adalah memperbesar kolom atau menambah jumlah tulangan yang ada di kolomnya. Atau bisa kalau misalkan ada di tengah itu ditambahkan dinding geser teman-teman. Karena itu merah ya, jadi bisa aja diperbesar kolomnya. Salah satu cara mengatasinya seperti itu. Tapi di tabs ini ada tools yang cukup membantu menurutku. Nah, misalkan diklik di sini ya, di kolomnya yang ini, yang di luar ini kolom 95, yaitu kolom eksterior, yang 105 cm ini ada yang di tengah, kolom yang di tengah maksudnya. Misal di sini, aku modify, tadi kan merah kan, aku modify sorry bar. Nah di sini kan reinforcement to be check. Nah ini kita coba diganti ke reinforcement to be design. Kita oke dulu. Sama, yang kolom ini juga di oke juga, di desain juga, transformation to be design. Oke. Coba kita run sekali lagi, kemudian kita cek sekali lagi. Oke, yes. Ini bisa di skip aja teman-teman biar cepat nontonnya. Misalkan nomor tile atapnya pakai atap baja profil ya. Nah ini udah ke-run karena udah kayak kelihatan hancur pun. Kita coba cek lagi. Start design check. Nah kita cek data baru. Ini cek data baru kolom 2.
ya supaya dia ngebut mungkin agak lama. Nah, ini udah selesai. Yang tadi warnanya merah dan ada simbol OS ketika dicek di PMM-nya itu, sekarang jadi warna ungu. Coba kita cek sekarang di sini, display info, kolom PMM, kita cek. Oke. Ungu itu 1, mendekati 1. Coba kita cek satu kolom aja. Details. Apakah ada OS? Dan nggak ada sama sekali, teman-teman. Nah, di sini bisa dibilang sudah masuk dalam kategori oke ya sebenarnya. Perlu diketahui juga kalau rasio dari kolom itu yang normal adalah lebih besar daripada 1% dan lebih kecil daripada 6%. Rasio di sini itu ada 3,47 dan itu memenuhi, teman-teman. Dan ini udah oke. Ini udah oke nih. Coba kita cek rasionya ya. Kita cek rasionya, sorry. Ini kita cek rasionya. Nih 347, 306, 2,77. Ini rasio tulangannya udah ketemu. Kalau misalkan tadi itu merah dan ini rasio tulangannya udah ketemu, tadi kan kalau merah solusinya adalah memperbesar kolom, dan ini dimensinya masih sama. Tadi itu diganti cuman transformernya yang pertamanya itu cek diganti desain. Di sini rasionya yang oke itu udah diketahui 3,47. Nah, rasio ini mungkin bisa digunakan sebagai perhitungan untuk menentukan dimensi kolom yang baru, yang dimana tadi kan merah perlu diperbesar tuh. Rasio ini digunakan sebagai parameter untuk menghitung dimensi kolomnya. Jadi nanti parameter penentuan dimensi kolomnya itu ada rasio dan juga luas tulangan yang digunakan. Jadi rasio tulangan dibagi dengan luas tulangan yang digunakan di kolom, nanti ketemunya itu adalah dimensi kolomnya. Mungkin agak belibet ya penjelasanku, tapi secara gamblang gitu cara yang paling mudah mungkin untuk membenarkan yang merah-merah itu tadi ya teman-teman. Ya, aku rasa itu aja tutorialnya. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Sampai jumpa. Terima kasih.